Kemudian terkait dengan pemeriksaan ahli maupun saksi-saksi serta hasil olah TKP dengan menggunakan TAA, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada pemeriksaan ram cek kendaraan, maka telah dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ram cek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer, pada hari Kamis 14 November 2024 karena diduga melanggar pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Terkait dengan kemungkinan tersangka akan bertambah, ini kan terus masih berjalan kita ya, proses penyidikan. Kita masih juga memperbanyak alat bukti, kemudian bukti-bukti lainnya yang kita dapatkan tidak hanya dari olah TKP, kemudian kita juga ada kumpulan daripada CCTV yang ada di ruas jalan tol tersebut. Kemudian dengan TAA kita masih menunggu hasilnya dalam bentuk simulasi. Kemudian kita melihat dari barang bukti 17 kendaraan yang terlibat laka lantas, masih sangat memungkinkan apabila ada penambahan. Tapi yang jelas kita masih akan mengumpulkan bukti-bukti terdahulu dulu untuk mencukupi 2 alat bukti, demikian. Serta hasil olah TKP dengan menggunakan TAA, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada pemeriksaan ram cek kendaraan, maka telah dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ram cek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer, pada hari Kamis 14 November 2024 karena diduga melanggar pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Terkait dengan kemungkinan tersangka akan bertambah, ini kan terus masih berjalan kita ya, proses penyidikan. Kita masih juga memperbanyak alat bukti, kemudian bukti-bukti lainnya yang kita
dapatkan tidak hanya dari olah TKP, kemudian kita juga ada kumpulan daripada CCTV yang ada di ruas jalan tol tersebut. Kemudian dengan TAA kita masih menunggu hasilnya dalam bentuk simulasi. Kemudian kita melihat dari barang bukti 17 kendaraan yang terlibat laka lantas. Masih sangat memungkinkan apabila ada penambahan. Tapi yang jelas kita masih akan mengumpulkan bukti-bukti terdahulu dulu untuk mencukupi 2 alat bukti, demikian. Serta hasil olah TKP dengan menggunakan TAA. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada pemeriksaan ram cek kendaraan. Maka telah dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ram cek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer, pada hari Kamis 14 November 2024 karena diduga melanggar pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 24